Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Senang sekali puji Tuhan pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di PDBPS, tidak hanya dari pusat tapi, puji Tuhan kita bisa berkumpul lewat, virtual di sini bersama Bapak Ibu dari daerah dan juga teman-teman dari daerah juga. Mungkin sebelum kita memulai kita bisa berikan tos ke kiri layar, kanan layar. Mungkin bisa dinyalakan sementara videonya, coba tos di sebelah kiri dulu, tos sebelah kanan, bisa sekalian tos dua-dua juga, bisa say hi, semoga semua dalam keadaan sehat dan, bisa dalam, kondisi tenang untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu". Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Seperti pujian kita barusan, mungkin di kondisi sekarang banyak banget alasan buat kita untuk menghitung-hitung, kesedihan, kerugian, hal-hal buruk dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita fokus dengan apa yang Tuhan kasih sama kita, apa berkat Tuhan, bahkan bisa bernafas
bangun pagi masih dalam keadaan sehat walafiat aja itu udah berkat luar biasa. Jadi, eee, kiranya kita tetap berfokus sama apa yang sudah Tuhan berikan, yang baik, dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi mungkin buat kita rencana yang buruk itu tidak enak, tapi itu adalah bagian dari rencana Allah dan, semoga nanti, dengan sesuai tema yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita pada siang hari ini, rencana Allah bukan rencana kita manusia. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk dapat menerima firman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak karena pada siang hari ini kami bisa berkumpul di sini walau secara virtual, tapi biarlah Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kami, biar Tuhan saja yang memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa fokus menerima firman-Mu, berdoa juga untuk Bapak Pendeta Alex Nanlohi yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah Tuhan saja yang memimpin ibadah kami pada siang hari ini, agar kami bisa tetap berfokus padamu Bapa, bukan berfokus pada hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi di hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke khotbah, kita akan menyanyikan satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik
Baik, kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Alex Nanlohi untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami. Melewati berbagai pergumulan hidup, cobaan, tantangan, pergumulan, biarlah kami boleh tetap meyakini Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Siang hari ini kami sama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu di tengah-tengah situasi yang juga tidak mudah, tetapi di dalamnya kami bersyukur karena dari berbagai tempat jauh dan dekat Tuhan menyatukan kami melalui kesempatan ibadah siang hari ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan. Dan karena itu juga kami mau meresponinya dengan benar-benar terus memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan dan membangun iman kami. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan kepada kita bersama. Belajar kebenaran firman Tuhan, disegarkan kembali, dan kita jujur saja sangat membutuhkan tuntunan firman melewati berbagai pergumulan hidup kita. Saya menyiapkan presentasi yang akan sama-sama menolong kita juga memahami apa yang menjadi tema kita. Judulnya hari ini adalah Ketika Rencanaku Bukan Rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi ini memang tidak mudah. Beberapa teman yang dalam pergumulan sedang menyiapkan pernikahan harus menunda pernikahan mereka. Ada yang teman saya tetap menikah, tetapi ternyata pernikahannya harus dihadiri hanya oleh 10 orang saja. Pesta yang sudah disiapkan akhirnya ditunda, hanya menikah di gereja, lalu catatan sipil, dan ini menjadi hal yang mungkin kita juga bertanya, begitu banyak hal yang kita rencanakan menjadi hal yang tidak terjadi, bahkan di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan keluarga, bukan hanya masa-masa ini, tetapi realita hidup bahwa tidak semua rencana kita terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Saya bacakan bagi kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan lihat sama-sama bahwa Yesaya 55 merupakan bagian yang Tuhan nyatakan kepada Israel di tengah-tengah janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bangsa Israel yang Tuhan buang ke tanah Babylon, ke Babel, lalu kemudian Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan berikan, yaitu tanah Kanaan kepada mereka. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, mungkin mereka bertanya, bagaimana hal ini mungkin? Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini
konteks awalnya bicara tentang rancangan Allah, bukanlah rancangan kita. Nah, bagaimana mengerti ayat ini? Jadi kalau kita menggalinya ya, sebelum kita nanti pakai dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya kata rancangan itu bukan baru muncul di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tapi lihat, next slide, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Di dalam bagian ini dituliskan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi sebenarnya, waktu bicara rancanganku bukan rancanganmu di dalam ayat 8, itu mengacu dalam konteks Alkitab yang paling dekat adalah ke ayat yang ke-7. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan sedang bicara perbedaan antara rancangan orang-orang yang jahat dan rancangannya yang sangat indah. Dan ayat ini seringkali kita pakai untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita, menegaskan kepada kita, menegaskan bahwa rancangan kita berbeda dengan rancangannya Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat slide berikutnya, next. Ini menjadi satu realita karena Allah adalah pencipta dan kita adalah manusia ciptaan. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar. Allah pencipta, sementara kita adalah manusia yang diciptakan Allah. Dan Allah yang mencipta kita adalah, next, Allah yang merindukan mengalami persekutuan relasi yang personal dengan setiap kita. Jadi saya pikir ini satu penghayatan yang harusnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kembali renungkan bahwa Allah kita bukan cuma Allah yang jauh di sana dan menciptakan kita lalu dia meninggalkan kita. Tetapi Allah yang mau memiliki relasi personal dengan kita. Karena itu, di dalam kekristenan ya, jadi kita coba baca dan membahas hal ini dalam perspektif Kristen. Next slide. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu bergantung kepada Allah. Saya menuliskan di slide, tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tetapi tanpa Allah, manusia tidak ada apa-apanya. Saya pikir ini satu konsekuensi yang kita harus pahami sebagai ciptaan bahwa we are nothing without God. Kita itu menjadi eksistensi kita terkait kepada Allah pencipta kita. Nah, karena itulah, mungkin kita disinilah mulai coba masuk melihat tema kita. Menghayati Alkitab menyatakan kita ini cuma ciptaan, Allah yang mencipta, maka sebenarnya kita pun harus dengan rendah hati menyatakan bahwa sebenarnya apa yang sedang kita jalani ini bukan sekadar rencana kita. Tetapi ini adalah rencananya Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak sekadar menghidupi cerita kita. Tetapi sebenarnya kita sedang menghidupi ceritanya Allah. Next slide. Maka kalau kita perhatikan, bahwa manusia yang ciptaan Allah ini kemudian jatuh dalam dosa. Dan ada satu definisi dosa yang saya kutip dari seorang teolog bernama John Piper. John Piper mengatakan kalimat ini, bagi saya menarik sekali ya. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Dan sebenarnya, sejak di Taman Eden kita tahu, dosa manusia yang paling utama adalah manusia mau jadi Allah. Manusia mau untuk mengatur segala sesuatunya sendiri. Karena itu fokusnya dosa, next. Fokusnya adalah aku. Manusia merasa, next, I am everything. Akulah segala-galanya. Jadi memang Bapak, Ibu, Saudara, ini jadi realita yang sejak kejatuhan manusia, ini selalu menjadi jebakan utama kita.
Sehingga situasi-situasi yang sulit, nah sekarang saya coba masuk kepada aplikasinya ya. Dalam situasi-situasi yang sulit, manusia pun secara tidak sadar mengulangi kejatuhan yang sama di Taman Eden, manusia mau menjadi Allah. Manusia merasa dia perlu pegang kontrol atas segala sesuatu. Yang kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya dalam realita kita ini cuma ciptaan, harusnya kita memberikan kesempatan, memberikan satu ruang untuk Allah melakukan apa yang dianggapnya terbaik. Saya baca satu buku, dan kemudian dari buku itu saya dapat satu perspektif yang menarik tentang manusia. Kita ini manusia yang punya kemampuan untuk menalar sesuatu, untuk menggali sesuatu. Nah, itu kemampuan dasar manusia yang Tuhan ciptakan. Allah menciptakan kita dengan kemampuan itu. Kemampuan menalar, kemampuan menjelaskan, kemampuan melihat makna. Tetapi, nah ini yang kita mesti ingat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka keinginan itu pun menjadi keinginan yang melampaui seharusnya. Maksud saya begini, manusia sebenarnya makhluk yang harusnya tahu, menggali, belajar sesuatu. Tetapi kemudian manusia melakukan itu dalam upaya menjadi Allah. Karena itu, rasa ingin tahu yang harusnya manusia hidupi, menjadi rasa ingin tahu yang didasari, saya ingin tahu segala-galanya sebagaimana Allah. Karena itu, dalam situasi-situasi hidup yang sulit, seringkali manusia sulit sekali untuk tunduk takluk kepada Allah karena keinginan kita untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi sebenarnya kita ini makhluk yang mau semuanya pasti. Semuanya pasti, semuanya terukur. Tapi realitanya, hidup tidak selamanya berjalan sesuai kepastian rencana kita, sesuai dengan ukuran kita. Dan itu sebenarnya mengingatkan kita, we are nothing without God. Dosa membuat kita merasa kitalah segalanya. Sehingga kita pun mau bisa memprediksi semua hal. Manusia tidak suka sama misteri. Manusia tidak suka sama misteri, manusia selalu mau melihatnya dalam kepastian. Tapi sebenarnya hidup beriman sebenarnya adalah hidup yang tidak semuanya jelas, pasti saat ini, tapi kita punya kepastian yang kekal, yaitu keselamatan dalam Kristus. Dan bagi saya ini satu ketegangan antara sesuatu yang sangat pasti dalam Kristus dan realita hidup yang terus-menerus kita harus bergumul dengan ketidakpastian. Dan disinilah kita jadi sadar, iya ya, kita cuma manusia. Yang pasti itu sebenarnya hanya dari Allah. Kita butuh perspektif melihat hidup. Bapak, Ibu, dan saya perlu melihat hidup dalam perspektif yang tepat. Next slide. Saya tuliskan dalam slide ini ada satu kutipan yang saya senang. Karena dia mengatakan, if you can't change your circumstance, change your perspective. Nah, ini yang saya mau tawarkan melihat tema kita siang hari ini. Ketika situasi-situasi hidup yang kayaknya jadi nggak pasti, kita nggak tahu kapan masuk lagi, nanti kalau masuk mesti bagaimana, kalau nanti kemudian kita masuk, apakah kita masih punya semangat, bagaimana kita menjaga jarak di kantor, bagaimana kita dengan orang lain bisa melakukan tugas dengan baik, BPS apalagi punya tugas besar untuk bangsa ini dengan sensus dan segala macam. But still, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Karena itu saya ingin ingatkan lagi, if you cannot change your circumstance, maybe we need to change our perspective. Belajar melihat lagi dari sudutnya Allah. Karena ini bukan dari sudut kita. Kita kalau dari sudut kita, Tuhan saya nggak mau kayak begini. Saya maunya semuanya pasti. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita belajar melihat bahwa engkau nothing without me. Belajar menerima misteri. Next. Saya tuliskan begini ya, Bapak Ibu bisa setuju atau tidak ya. Life is a beautiful mystery. Waktu kita masih kecil, kita terus mau jadi orang gede. Nanti waktu udah mulai besar, mau sekolah di mana, mau kemudian kita pengennya semua tuh pasti. Tapi ternyata hidup nggak seperti itu ya.
Ada misteri, lalu kemudian kalau Bapak Ibu lihat ke belakang, kita nggak pernah dikasih tahu akan menikah sama siapa, kita nggak dikasih tahu akan punya anak berapa, kita nggak tahu nanti kita matinya akan seperti apa. Life is a beautiful mystery. Seolah-olah Allah mau mengatakan, dengan kamu tidak tahu segala sesuatu, kamu akan bergantung kepadaku yang tahu segala sesuatu. Ketika semua hal sangat pasti dan jelas dalam hidup, jangan-jangan kita nggak lagi mencari Allah. Jangan-jangan kita tidak lagi datang berserah kepada Dia. Kenapa? Karena kita jatuh lagi dalam kesalahan Adam dan Hawa di Taman Eden. Berpikir, kitalah Allahnya. Life is a beautiful mystery. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meninggalkan satu bagian misteri itu, disitulah kita melihat, itu bagiannya Allah. Dan ingat, Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Saya menuliskan di sini, God is our loving heavenly Father. Bersyukur tadi lagu mengantar kita dalam perenungan ini mengatakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dan Bapa memelihara itu, kita maunya sih ya, hidup yang empang ya, enak dan gampang. Tapi realitanya seperti kata pujian tadi, melewati berbagai pergumulan. Lewati lembah, cobaan, godaan. Tapi satu hal yang pasti, Dia Bapa kita. Jadi memang penyakit manusia ini ya, kita tuh seringkali mencurigai Tuhan. Kita suka merasa nih Tuhan kayaknya lagi nggak baik nih sama gua nih. Kayaknya jadi Tuhan nggak becus banget begitu ya. Jadi kita merasa kitalah yang paling tahu seharusnya hidup kita bagaimana. Tapi di sini kita diingatkan, we are His children, kita anaknya loh. Kalau Bapak Ibu aja berjuang buat anak kita yang sudah punya anak, apalagi Bapa di surga yang mengasihi kita. Dia meratap, He weeps with us when we suffer. And He rejoices when we do what is right. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kok biarkan aku ngalami ini? Tuhan di mana? Tapi Tuhan ada dan Dia sedang meratap bersama dengan kita. Dan itu satu hal yang saya pikir kekristenan tidak menawarkan kehidupan iman tanpa pergumulan. Tapi kekristenan menawarkan kehidupan iman kepada Bapa yang peduli kepada kita dan Bapa yang menyertai kita. Karena itu coba lihat slide berikut. Next. Rasa tenang kita, rasa aman kita, your rest is not to be found in figuring your life out. Jadi kadang-kadang kita pikir, saya bakal tenang Tuhan kalau saya udah tahu semua hidup saya sampai akhir. No. Your rest is not to be found in figuring your whole life. But your rest, rasa tenang Bapak Ibu, rasa aman kita, in trusting the one who has it all figured out for your good and for His glory. Dan siapa Dia? He is our loving heavenly Father. Bapak Ibu jangan berpikir kalau saya tahu semua pasti maka saya tenang. Ada banyak orang juga dalam kepastian nggak tenang. Tapi kita tenang. Karena kita tahu yang menyertai kita adalah Allah yang pasti Dia pegang seluruh masa depan dan hidup kita. Karena itu Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, beda. Dan kita harus belajar menanti. Nah disinilah ya. Next slide. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. He has made everything beautiful. Not in our time, but in His time. Seorang pengkhotbah besar abad 18, Charles Spurgeon, mengatakan kalimat ini. Next slide. God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu baiklah untuk melakukan hal yang nggak baik gitu ya. Dia terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan. So when you cannot trace His hand, you can trust His heart. Kalau Bapak Ibu dalam hidup ini susah sekali, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Kita nggak tahu, kita nggak bisa menjelaskan, tapi yang kita bisa tahu, kita bisa percaya Dia Allah yang baik bagi kita. Karena itu sebagai aplikasi di tengah-tengah situasi seperti ini, sadarilah kita bukan Allah. Kita manusia. Karena kita manusia, kita butuh Allah. Kita butuh Allah yang kepadanya kita bergantung. Dan puji Tuhan, Allah kita adalah Bapa yang kekal, yang mengasihi kita, yang berelasi dengan kita, yang menangis dalam tangisan-tangisan kita.
dan yang bersukacita ketika kita bersukacita. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam janji-janji surga, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Yesus Kristus datang jadi manusia, Injil menjadi realita hidup. Berita sukacita itu, bahwa Bapa mengutus anaknya diam bersama kita. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan tinggal dalam hati setiap kita yang percaya. Allah menyertai kita. Immanuel itu bukan isapan jempol. Kita masih diizinkan tinggal dalam dunia penuh penderitaan, penuh pergumulan, dan penuh ketidakpastian. Tapi kita punya pengharapan yang pasti. Karena kehadiran Allah. Dan mari kita bisa sama-sama terus berserah kepada Tuhan. Yesus sudah membuktikan bahwa Dia peduli dengan pergumulan kita. Dia tahu pergumulan kita. Karena Dia pernah jadi manusia sama seperti kita. Bapak Ibu yang kehilangan, Yesus pun pernah kehilangan. Ada kerabatnya yang meninggal, yaitu Yohanes Pembaptis. Yesus punya keluarga. Bapak Ibu yang punya pergumulan keluarga, Yesus pernah datang dan punya keluarga. Dan itu menjadi pergumulan yang juga bisa kita bawa kepadanya. Bahkan Yesus melakukan mujizat pertamanya di sebuah pernikahan. Ketika kita mungkin berkata, Tuhan, kenapa pernikahanku tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, tapi Tuhan hadirlah dan tolong aku. Maka Bapak Ibu bisa lihat mujizat yang sama Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah pernikahan Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena itu beberapa hal sebagai aplikasi yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, bagaimana sikap Bapak Ibu dan saya menghadapi hidup ini? Next, mari terus percaya kepada Allah. Trust in God. Jangan mencurigai Tuhan, atau jangan berusaha jadi Tuhan, begitu ya. Kadang-kadang kita tuh suka begitu, mencurigai Tuhan. Kayaknya Tuhan lagi jahat deh sama saya. Kayaknya Tuhan ini lagi mau diapain sih? Apa sih yang aku harus berikan supaya aku dapat yang aku mau? Tapi waktu kita percaya kepada Allah, kita akan bisa melihat dengan perspektif yang lebih clear. Bapak Ibu, saya seringkali memimpin sebenarnya kepada anak-anak siswa. Jadi beberapa kali saya datang ke sekolahan, lalu kemudian mereka, beberapa sekolah Kristen ngundang saya untuk waktu itu ada kebaktian persiapan ujian nasional. Unik juga ya kalau ujian nasional aja kebaktian persiapannya. Nah, waktu itu saya datang ke satu sekolah, kemudian saya tanya sama mereka. Saya tanya sama mereka begini ya, saya tanya. Kalau ini anak-anak siswa, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik, semua langsung jawab, baik, gitu ya. Terus saya tanya lagi, kalau kalian nggak lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Lalu kemudian pada jawab, gitu ya, terbata-bata, bingung menjawabnya. Saya pikir inilah perspektif manusia yang sangat terbatas. Kadang-kadang kita melihat Tuhan baik ketika yang saya alami baik. Kalau saya alami jahat, lalu Tuhan jadi jahat. No. Percayalah, walaupun sangat rumit, sangat sulit, sangat jelek situasi yang Bapak, Ibu, dan saudara saya dan saya alami. Tapi Dia tetap Allah yang baik. Tetap Allah yang berkuasa. Kita mungkin belum bisa melihat seluruh rencananya. Tapi ingatlah, Dia tidak berubah. Dia bukan kayak, maaf ya, kayak atasan kita di kantor misalnya, atau kayak bos kita, atau kayak suami atau istri kita, yang hari ini baik, besok jahat, besok kemudian mau balas dendam, hari ini ngomongnya baik-baik, besok minta tolongnya, nyuruh-nyuruh. Allah kita bukan Allah yang berubah-ubah tergantung kondisi. Dia Allah yang tetap baik, apapun pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Percayakah kita? Saya jadi ingat satu cerita seorang ibu. Seorang ibu katanya waktu ada wabah melanda, lalu kemudian ditemukan ada vaksin, lalu kemudian ibu itu membawa anaknya divaksin. Anaknya masih kecil, digendong mamanya, dibawa ke tempat vaksinasi, ke dokter. Anak masih di balita, anak kecil ini lihat mamanya, kok tega banget bawa dia ke rumah sakit, lalu sesudah sampai di rumah sakit, mamanya nyerahin lagi ke dokter. Lalu kemudian mamanya lihat, anak itu melihat dari perspektif dia ya. Dia dikasih ke dokter, perawat pegang dia, dokter ambil suntik yang besar, suntik lalu disuntikkan kepada dia, sakit banget. Lalu dia lihat mamanya di sana cuma ketawa-ketawa.
Dia bilang, ngapain ya, dalam perspektif anak kecil. Mamaku jahat. Luar biasa jahat mama kayak gini. Sakit ini. Lalu kemudian sesudah itu dia digendong, dibalikin ke mamanya. Anak itu marah. Dia buang muka. Tapi mamanya terus gendong, terus tenangkan dia. Nangis aja anaknya. Dan lebih sedih lagi anaknya lihat, mamanya ngasih duit lagi sama tuh dokter gitu ya. Yang udah nyakitin dia. Itulah perspektif anak kecil. Lihatnya cuman aku disakiti. Tapi ketika wabah itu sampai ke desa itu, ternyata anak ini selamat karena cuma dia yang menerima vaksin itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perspektif kita? Kita percaya pada Allah hanya karena apa yang kita alami atau apapun yang kita alami. Mari belajar percaya kepada Allah. Yang kedua, next, bukan hanya percaya, tapi saya juga pikir Tuhan peduli sama emosi-emosi kita. Karena itu, be honest with God. Kadang-kadang memang kekristenan seolah-olah mengatakan apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan ada. Saya pikir jangan kemudian membuat kita menyepelekan emosi. Karena Tuhan sendiri melalui kitab Mazmur misalnya, kita melihat sepertiga Mazmur itu isinya ratapan, keluhan. Tuhan bilang, curahkanlah isi hatimu. Di dalam ketidakmengertian kita, di dalam keterbatasan mengetahui apa yang menjadi rencana Allah. Mari Bapak Ibu kita jujur di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi saya mau belajar terus percaya. Saya pikir ini salah satu hal yang sulit ya. Tapi harusnya kita orang percaya bisa melakukan karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita disebut orang percaya. Tapi yang paling sulit memang dilakukan adalah percaya itu sendiri ya. We are believer, but the most important atau the most difficult things to do is to believe that God is in control. Dan terakhir, next slide. Mari terus belajar mengucap syukur. Saya pikir yang pertama kan percaya Tuhan, jujur di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan kita, tapi kita datangnya kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah kita, belajar menantikan Tuhan, dan mari belajar mengucap syukur. Tadi lagu pertama hari ini pas banget lagunya ya. Hitung berkatmu satu persatu. Lihat cara Allah sudah memberkatimu. Orang yang mengucap syukur itu apa sih? Next slide. Saya mengingatkan diri saya melalui slide ini, orang yang terus mengucap syukur berarti dia memberikan kesadaran akan keterbatasan dirinya. Dan juga kebergantungannya kepada Allah. Next slide. God created humanity for gratitude. You exist to appreciate God. Next slide. Dengan belajar bersyukur, itu mengingatkan kita bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Ya, jadi mari Bapak Ibu belajar bersyukur. Karena kalau kita bersyukur berarti kan kita menyatakan terima kasih. Kalau kita menyatakan terima kasih itu bukan berarti sesuatu itu kita yang usahakan, tapi karena kita terima. Karena itu kita bilang terima kasih, gitu ya. Next slide. One of the main reason we trust God too little because we trust our own wisdom too much. Biarlah kita tidak menjadi orang yang lupa diri, lupa Tuhan, meragukan Tuhan. Tapi situasi sulit, krisis ini sebenarnya makin menajamkan kita. Siapa sih yang kita percaya? Karena itu saya menutup dengan slide ini, next. Selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur di tengah segala perubahan yang terjadi. Apa alasannya? Waktu rencana kita tidak terjadi, kadang-kadang bingung, mau bersyukur apa rencananya nggak terjadi. Tapi ucapan syukur terutama kita, bukan karena apa yang kita rencanakan terjadi atau tidak, tapi karena ada Allah yang tidak berubah. Dan bukan hanya itu, Dia Allah yang selalu hadir bagi umatnya. Ketika kita hari ini belajar tema ini, mari berseru kepada Tuhan. Tolong aku percaya, Engkau tetap baik. Meskipun situasi yang kualami belum bisa aku jelaskan, aku pun belum bisa melihat kebaikannya. Tapi dalam anugerah-Mu, Engkau Allah yang tidak berubah, dan Engkau selalu hadir. Dan itu cukup bagiku. Life is a beautiful mystery.
because God is the one who is in control. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Tolong kami terus percaya kepadamu. Tolong kami jujur kepadamu. Dan tolong kami juga di dalam anugerah-Mu boleh mengalami keindahan bahwa syukur itu boleh kami naikkan karena Engkau hadir. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Alex Nanuhi untuk firman-Nya pada siang hari ini. Baiklah, banyak sekali firman yang sangat relate sama kehidupan kita sekarang. Yang paling saya catat itu adalah rasa aman dan rasa tenang itu bukan karena kita mengetahui seluruhnya dan mendapatkan kepastian, tapi rasa aman dan rasa tenang itu adalah saat kita percaya dan berserah penuh kepada Bapa yang merupakan sumber pengharapan dan keselamatan yang paling pasti. Dan untuk menyikapi hal itu, kita ada 3 poin yang tadi saya catat. Kita harus percaya kepada Allah, jangan mencurigai Tuhan sedang merancangkan hal yang buruk pada anaknya. Kedua, kita harus tetap jujur di hadapan Tuhan dengan segala emosi dan keluhan kita. Dan terakhir, kita harus terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Baiklah, untuk meresponi firman Tuhan yang barusan kita dengar, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa Kau Setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau
Baiklah, Bapak Ibu, sesaat lagi saya akan membacakan warta jemaat untuk PDBPS tanggal 8 Mei 2020. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus yang sudah mempersiapkan ibadah daring kita siang hari ini dengan baik. Kemudian segenap keluarga besar BPS mengucapkan duka mendalam atas wafatnya ayahanda dari Bapak Agus Fatimah pada hari Rabu 6 Mei 2020. Kiranya kasih dan penghiburan dari Tuhan Yesus yang akan memampukan keluarga besar untuk melewati masa perkabungan. Mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga dari Ibu Risma F. Mamiwa. Semoga Ananda tumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan dan menjadi berkat bagi semua. Mengucapkan selamat juga atas pelantikan Ibu Adriana H. Carolina, Bapak Simon Sapari, Bapak Sri Mulyanto, Bapak Cornelius, dan Ibu Suryani Widarta. Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat agar dapat menjadi berkat di tempat tugas yang baru. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat mengirimkan email ke prkk_bps@bps.go.id. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS, Ibu Dewi Rismaya Marpaung, lewat rekening BRI nomor 1257 0100 3703 502 dengan berita persembahan. Saya ulangi, rekening BRI nomor 1257 0100 3703 502 dengan berita persembahan. Kemudian, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama pemutaran video Gerakan Berbagi Kasih Bantu APD dari PD BPS.
Demikian warta Jumat kita pada hari ini. Sesaat lagi kita akan masuk ke doa syafaat dan juga berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan syafaat kita dan juga kita mengarahkan hati untuk menutup dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam ucapan syukur kami datang siang hari ini, menaikkan syafaat kami kepadamu. Di tengah-tengah segala hal yang kami alami, kami bersyukur. Kami boleh datang kepada Allah yang adalah Bapa kami. Allah yang tidak meninggalkan kami, Allah yang mendengar doa kami, dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Menyerahkan secara khusus ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran seluruh kabinet, pemimpin
di daerah-daerah sampai ke tingkat RT agar diberikan kesehatan dan hikmat untuk dapat membuat keputusan yang terbaik bagi rakyat secara khusus dalam situasi seperti ini. Kami terus berdoa agar bantuan-bantuan yang diupayakan oleh pemerintah boleh tersalurkan dengan baik dan boleh sampai kepada orang-orang yang tepat. Menyerahkan juga untuk TNI, Polri, dan semua petugas kesehatan maupun tenaga administrasi yang terlibat langsung di garis depan, agar kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan. Bagi mereka yang terdampak juga mengalami sakit, biarlah Tuhan juga menolong proses pemulihannya. Di dalam anugerah-Mu, kami percaya semua indah pada waktu-Mu. Seluruh warga negara bangsa kami ya Tuhan, yang terdampak, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sakit, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, turun atas bangsa kami. Dan Tuhan bangkitkan lagi pengharapan atas masa depan bangsa ini. Tuhan, kami kembali bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami, secara khusus Bapak Ibu di BPS. Kami menyerahkan pimpinan BPS dari pusat sampai ke daerah. Dan untuk seluruh pegawai BPS dan keluarga, Tuhan Engkau Allah yang memelihara, mencukupkan segala keperluan. Ada banyak hal-hal yang harus disesuaikan dalam situasi seperti ini. Tolonglah ya Tuhan. Baik dari jajaran pimpinan kami, boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk diberlakukan bagi semua kami. Kami juga bersyukur untuk persekutuan doa yang boleh hadir dengan satu kerinduan yang nyata juga, termasuk tadi kami melihat bagaimana telah bergerak untuk boleh menyampaikan APD kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, karena umat Allah, anak-anak Tuhan di BPS tidak diam saja, tapi juga bergerak dan melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau menyerahkan ucapan sukacita kami untuk keluarga Ibu Risma Mangiwa atas kelahiran putri ketiga. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga ini. Teruslah hadir Tuhan di tengah keluarga ini, memberikan sukacitamu kepada mereka. Juga mengingat untuk Bapak Ibu yang baru saja dilantik, yang dipercayakan tugas baru, Tuhan kami bersyukur bahwa semua hal terjadi, tidak ada yang di luar kontrol dan kehendak-Mu. Karena itu, biarlah dengan jabatan yang baru, tugas yang baru, Tuhan mempercayakan juga hati yang sungguh-sungguh mengemban amanat ini dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berduka cita bersama dengan keluarga besar Bapak F. Agus Marhilong atas wafatnya ayahanda yang dikasihi. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik bagi keluarga ini. Di tengah-tengah situasi duka, hiburkanlah mereka. Ajarkan mereka untuk terus memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa ayahanda yang dikasihi bersama dengan Allah, bersama dengan penciptanya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah seperti ini ada iman yang terus Tuhan tumbuhkan dalam keluarga untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Wanti yang sedang dalam proses cuci darah. Kami berdoa Tuhan, biarlah proses yang dijalani boleh dijalani dengan baik, dengan penuh berharap kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang mengizinkan hal ini terjadi, Engkau Allah yang juga akan menopang, memberi kekuatan, dan pakai juga persekutuan doa ini untuk boleh bersama-sama mendukung, mendoakan, dan juga mensupport untuk Ibu Wanti. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan ibadah online siang hari ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai dalam segala hal. Biarlah Engkau yang dipuji dan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kembalilah di dalam berkat yang daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Saya berikan waktu saat teduh sejenak untuk Bapak Ibu. Saat teduh selesai, biarlah kita tetap bisa memiliki harapan dan berserah penuh hanya kepada Tuhan, tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan.